Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Kali ini Miss Indah akan membahas materi tentang bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau biasanya disebut dengan rumus ABC. Baik, di sini masih poin B, materi terkait akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan. Di sini Miss Indah sudah jelaskan pada video sebelumnya. Cara kedua juga Miss Indah sudah jelaskan, yaitu melengkapi kuadrat sempurna pada video sebelumnya. Nah, kali ini fokus pembahasan Miss Indah adalah menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, untuk contohnya sama dengan poin 2 kemarin, Miss Indah kasih sama saja soalnya supaya bisa dibandingkan antara melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Nah, di sini contohnya ada 3, poin A, B, dan C. Nah, untuk rumus kuadratik yang dimaksud atau rumus ABC, kenapa disebut rumus ABC? Karena komponen-komponennya melibatkan A, B, dan C. Ya, seandainya menggunakan PQR, maka rumus PQR. Nah, biasanya umumnya itu dikenal dengan rumus ABC. Nah, untuk rumusnya yaitu X1.2. Nah, ini maknanya X1 dan akar kedua atau akar pertama atau akar kedua, X1 atau X2. Nah, rumusnya yaitu minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4A kali C dibagi dengan 2A. Nah, ini yang dimaksud dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Untuk pembuktian rumus ini insya Allah Miss Indah akan bahas pada video selanjutnya. Untuk pembuktian memperoleh rumus kuadratik. Nah, selanjutnya untuk pembahasan contoh, kita lihat soal A. X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Disuruh cari akar-akar persamaan kuadratnya. Baik, kali ini menggunakan rumus kuadratik. Nah, untuk cara kerjanya kita ingat rumus ABC tadi. X1.2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Selanjutnya kita bagi dengan 2A. Nah, kemudian X1.2 sama dengan, kita tentukan terlebih dahulu A-nya, B, dan C-nya. A itu koefisien atau angka di depan X kuadrat. Nah, di sini angka di depan X kuadrat berarti 1. Sedangkan B-nya koefisien atau angka di depan X pangkat 1 yaitu minus 6 pada kasus A. Nah, C itu konstantanya, positif 8. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus kuadratik atau ke dalam rumus ABC. Ya, B-nya di sini minus 6. Minus ketemu minus 6. Ya, minus dikali dengan minus 6 plus minus akar B kuadrat berarti minus 6 pangkat 2. Minus 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A. A-nya 1, C-nya 8. Ya, kita ganti C dengan 8. Kemudian kita per dengan 2 kali A. 2 kali A-nya 1. Ya, A-nya 1. Kemudian sama dengan X1.2 sama dengan minus dikali minus 6. Jadinya positif 6. Plus minus akar minus 6 pangkat 2, 36. Minus 4 dikali 1 dikali 8. Minus 32. Oke, kita per dengan 2 kali 1, 2. Sehingga X1.2-nya diperoleh sama dengan 6 plus minus akar 36 dikurang 32. Ya, 36 dikurang 32 akar 4. Ya, dibagi dengan 2. X1.2 sama dengan 6 plus minus akar 4 itu 2 dibagi dengan 2. Nah, sehingga di sini X-nya terbagi 2. Kita ambil X pertamanya itu 6. Nah, karena di sini plus minus, maka untuk X pertamanya
kita ambil tambah 2. Jadi 6 ditambah 2 per 2 sama dengan 6 tambah 2 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian untuk X keduanya atau akar keduanya yaitu kita ambil kurang 2. Jadi 6 dikurang 2 per 2 sama dengan 6 dikurang 2 4. 4 dibagi 2 sama dengan positif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah 4 dan 2. Nah, untuk selanjutnya contoh B, X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sama tadi caranya, kita harus mengingat rumus kuadratik atau rumus ABC. X1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kemudian kita tentukan masing-masing komponen A, B, dan C pada soal. A, koefisien atau angka di depan X kuadrat. Ya, pada kasus B, A-nya 1. Kemudian B, angka atau koefisien di depan X pangkat 1. Pada soal ini adalah 5. Kemudian konstantanya 6. Kita substitusi nilai ABC ke dalam rumus. Ya, X1.2 sama dengan minus B-nya 5 berarti minus. Ya, kemudian tulis 5 plus minus akar B kuadrat. Ya, berarti di sini 5-nya kita pangkatkan 2. Dikurang 4 kali A. A-nya diganti 1, C-nya kita ganti dengan 6. Ya, kemudian per 2 kali A, 2 kali 1. Kemudian kita lanjutkan 1.2 sama dengan minus 5 plus minus akar 5 pangkat 2, 25. Minus 4 dikali 1 kali 6, minus 24. Per 2 kali 1, ya kita dapat 2. X1.2 nya sama dengan min 5 plus minus 25 dikurang 24. Ya, 1. Jadinya akar 1 per 2. Kalau begitu X1.2 nya sama dengan min 5 plus minus akar 1. Ya, akar 1 1 per 2. Sehingga ini bercabang 2. X1 nya atau akar pertamanya yaitu min 5, kita ambil tambah 1-nya. Tambah 1 per 2. Minus 5 ditambah 1, ini minus. Minus 5 ditambah 1, ya minus 4 dibagi 2, hasilnya min 4 bagi 2, min 2. Kemudian X2 nya atau akar keduanya yaitu kita ambil kurang 1-nya. Jadi minus 5 dikurang 1 per 2 sama dengan minus 5 dikurang 1, minus 6 per 2 sama dengan minus 3. Jadi jawaban akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah minus 2 dan minus, ya minus 2 dan minus 3. Kita lanjut untuk contoh soal ketiga. Perhatikan di sini kasus C, A-nya bukan lagi 1 tapi A-nya 2. Ini ya A-nya 2. Nah, kita pasang rumus kuadratik atau rumus ABC. X1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Langkah selanjutnya kita tentukan komponen A, komponen B sama C pada soal. Nah, A, ya A-nya berarti 2, B-nya positif 7, C-nya 3. Kita substitusilah nilai ABC ini ke dalam rumus. Sehingga didapat X1.2 sama dengan minus, B-nya kita ganti 7, plus minus akar, ya B kuadrat berarti 7 kuadrat, dikurang 4 kali A. A-nya 2, C-nya, C-nya 3. Per 2 kali A. Berarti 2 kali, ya 2 kali 2. X1.2 sama dengan minus 7 plus minus akar 7 kuadrat. Ya 7 kuadrat ya 49. Minus 4 dikali 2 kali 3. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 dikali 3 min 24. Berarti dikurangi dengan 24 per 2 kali 2. Ya 2 kali 2 4. Sehingga kita peroleh X1.2 nya sama dengan minus 7 plus minus akar 49 dikurang 24. Ya hasilnya akar 25 per 4.
Kita lanjut di sebelah. Minus 7 plus minus Oke, kita lanjut. X 1,2 sama dengan minus 7 plus minus akar 25. Ya, akar 25 itu 5 per 4. Nah, kalau seperti ini maka ya X-nya bercabang 2. X1-nya, untuk X1 kita ambil min 7 ditambah 5. Ya, min 7 ditambah 5 per 4. Sama dengan minus 7 ditambah 5, minus 2. Ya, minus 2 per 4. Ini masing-masing dibagi 2, ya jadinya min 1/2. Jadi X pertamanya atau akar pertamanya adalah minus 1/2. Selanjutnya untuk X2 nya kita ambil minus 7 kurang 5. Ya, minus 7 kurang 5 per 4. Ya, X2 nya sama dengan minus 7 dikurang 5 minus 12 dibagi 4. Minus 12 dibagi 4 sama dengan minus 3. Jadi X2 nya atau akar keduanya adalah minus 3. Jadi untuk kasus C itu memiliki akar-akar persamaan kuadrat, yaitu min 1/2 dan min 3. Oke, silahkan dibandingkan dengan video sebelumnya, yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Miss Indah rasa jawabannya sama. Nah, hanya saja kita menggunakan cara yang berbeda. Di video sebelumnya pada soal ini A, B, dan C Miss Indah menggunakan cara dengan melengkapi kuadrat sempurna. Video kali ini menggunakan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Namun hasil yang diperoleh sama. Oke, untuk lebih memahami, silahkan dikerja latihan soalnya. Di sini Miss Indah berikan dua latihan soal. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari A kuadrat ditambah 6A dikurang 27 sama dengan 0. Dan nomor 2-nya 2X kuadrat ditambah 7X tambah 5 sama dengan 0. Oke, sekian dari Miss Indah untuk video pembelajaran kali ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.